Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Isyawara Senja. Oh, kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jawa Tengah. Santet mematikan untuk pemilik usaha laundry. Sinar matahari pagi yang menerobos celah jendela kamar menjadi saksi kehidupan Rozik dan Lucy sebagai pasangan muda. Mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di dekat kampus tempat Lucy dulu berkuliah. Bangunannya sederhana, dindingnya bercat putih pudar dengan lantai keramik polos yang beberapa sisinya mulai terkelupas. Halaman depannya tidak luas, hanya cukup untuk sepeda motor tua milik Rozik. Lucy tampak sibuk menata meja kecil di ruang tamu yang sekaligus dijadikan tempat menerima pelanggan laundry. Rak kayu sederhana di sudut ruangan itu dipenuhi tumpukan deterjen dan pewangi pakaian. "Kamu yakin kita nggak perlu nambah mesin cuci lagi, Mas?" tanya Lucy sambil melipat selembar kain pel yang baru saja selesai dipakainya mengepel lantai. "Belum, Dek. Kita mulai dari yang ada dulu aja ya. Kalau nanti usahanya lancar, baru kita beli lagi," jawab Rozik sambil mengangkat bungkusan pakaian kotor pelanggan pertama mereka pagi itu. Tubuhnya yang kurus, selalu rajin bekerja keras, tetapi dia tidak mengeluh. Ada senyum kecil di bibirnya ketika melihat Lucy juga bersikap begitu antusias. Lucy mengangguk, lalu ke belakang untuk memasak. Di dapur yang sempit, aroma masakan tercium. Lucy sedang menumis sayur kangkung. Kompor satu tungku yang mereka miliki sudah cukup memadai untuk memasak menu sehari-hari. Di dekatnya, Rozik duduk sambil mencatat pesanan pelanggan di buku tebal. Tangannya bergerak cekatan menuliskan nama, jumlah pakaian, dan waktu pengambilan. "Kamu capek nggak, Mas?" tanya Lucy tiba-tiba menoleh sambil mengaduk tumisannya. "Enggak kok, malah senang. Akhirnya kita bisa punya usaha sendiri," jawab Rozik tanpa mengalihkan pandangan dari buku catatannya. Dia benar-benar berusaha memastikan setiap detail tertulis dengan rapi. Sesekali, suara tetangga yang sedang berbincang terdengar dari balik dinding tipis rumah mereka. Suasana lingkungan itu cukup ramai karena banyak mahasiswa yang juga tinggal di kontrakan sekitar. Ada seorang perempuan muda tetangga mereka membawa tas besar yang berisi pakaian kotor. "Mbak, ini bisa selesai besok pagi nggak?" tanyanya sambil menyodorkan tas tersebut kepada Lucy. "Ah, bisa Mbak, nanti kami prioritaskan ya," jawab Lucy ramah menimbangnya lalu mencatat di buku. Dia melirik ke arah Rozik yang langsung bergerak ke ruang belakang untuk melakukan pekerjaannya. Di malam harinya, setelah semua pekerjaan selesai, mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Di atas meja ada beberapa kue kering pemberian tetangga sebelah. Angin malam yang masuk melalui jendela membawa aroma tanah basah dari luar. Setiap paginya, Lucy bangun lebih awal untuk menyetrika pakaian-pakaian yang sudah kering, sementara Rozik bertugas mengantarkan laundry ke pelanggan yang memesan layanan antar.
Dengan motor tuanya, Rozik melaju pelan, melintasi gang-gang sempit di hafal setiap sudut kampus dan kos-kosan tempat mereka tinggal sehingga pekerjaan itu terasa lebih mudah. Apalagi bertemu pelanggan yang puas dengan layanan mereka membuat rasa lelah hilang seketika. Waktu berjalan dengan cepat. 6 bulan kemudian, usaha laundry mereka mulai dikenal di lingkungan sekitar. Beberapa pelanggan tetap datang setiap minggunya, bahkan ada yang merekomendasikan kepada teman-teman mereka. Rozik dan Lucy pun semakin sibuk. Mas, sepertinya kita sudah harus membeli mesin cuci lagi di bulan depan, kata Lucy sambil menghitung uang hasil usaha mereka. Bener ya, Dek? Alhamdulillah, jawab Rozik. Wajahnya sumringah, dia merasa usahanya tidak sia-sia. Keduanya mulai merancang rencana ke depan, bagaimana mengembangkan usaha dan mungkin menyewa tempat yang lebih besar suatu saat nanti. Rumah kontrakan kecil itu kini semakin sibuk. Usaha laundry yang dikelola oleh Rozik dan Lucy berkembang dengan pesat. Jumlah pelanggan terus bertambah di setiap harinya. Bahkan mereka sudah bisa membeli kendaraan roda 4. Bukan hanya itu, Rozik juga memberanikan diri untuk mengambil KPR. Tumpukan pakaian kotor yang sebelumnya bisa mereka tangani sendiri kini mulai membuat mereka kewalahan. Setelah berdiskusi panjang, Rozik memutuskan untuk mempekerjakan 2 karyawan baru untuk membantu pekerjaan, khususnya di bagian menyetrika. Pagi itu, 2 perempuan muda yang baru direkrut, Maria dan Rika, datang untuk pertama kalinya. Maria adalah seorang ibu rumah tangga berusia sekitar 30 tahunan, sementara Rika gadis belia yang baru lulus SMA, tinggal tak jauh dari kontrakan Rozik dan Lucy. Mereka berdua tampak gugup ketika pertama kali melangkah masuk ke ruang laundry, tetapi senyuman ramah dari Lucy segera mencairkan suasana. Silakan duduk dulu Mbak Maria sama Rika, saya mau jelaskan dulu cara kerjanya ya, kata Lucy mempersilahkan mereka duduk di kursi plastik yang sudah disiapkan. Rozik yang sedang memindahkan cucian dari mesin cuci ke ember besar hanya mengangguk singkat sebagai sapaan. Dia lebih memilih membiarkan Lucy yang mengurus perekrutan dan memberikan penjelasan, sementara dia memastikan cucian tetap berjalan dengan lancar. Nanti tugas kalian fokus di bagian setrika ya, lanjut Lucy sambil menunjuk meja setrika yang diletakkan di sudut ruangan. Di atasnya ada setrika uap dan beberapa pakaian yang sudah kering siap dirapikan. Nah, kalau ada yang belum paham jangan ragu, tanya saya atau tanya Mas Rojik ya. Maria mengangguk dengan senyuman tipis. Iya Bu, insya Allah saya bisa belajar cepat. Rika tampak lebih pendiam tetapi matanya meneliti setiap sudut ruangan dengan rasa ingin tahu. Berarti nanti kami kerjanya di sini aja ya Bu, tanyanya dengan suara pelan. Iya betul, di sini saja, tidak perlu keluar. Semuanya dikerjakan di tempat ini ya, jawab Lucy. Setelah memberikan arahan singkat, Lucy pun menunjukkan bagaimana melipat pakaian dan memastikan hasil setrika rapi. Tangan yang lincah membuat pekerjaan itu terlihat mudah meskipun sebenarnya memerlukan ketelitian. Maria pun mulai mencoba, sementara Rika mengamati dengan seksama sebelum mengikuti langkah-langkah yang diajarkan. Jam makan siang tiba. Di dapur kecil di belakang rumah, aroma tumisan khas masakan rumah menyebar. Rozik sedang duduk di kursi kayu sambil menyeruput teh hangat, mengawasi aktivitas di ruang laundry dari balik pintu. Mas, kayaknya Maria sama Rika bakalan betah deh kerja di sini, kata Lucy sambil mengaduk nasi di rice cooker. Ya syukurlah kalau mereka cocok, pekerjaan kita kan jadi lebih ringan, balas Rozik menggulung lengan kaosnya yang basah karena sisa cucian. Tapi harus tetap diawasi ya Dek, jangan sampai ada masalah nantinya. Iya dong Mas, tapi mereka kelihatannya baik kok, ujar Lucy meyakinkan. Setelah makan siang selesai, Maria dan Rika kembali ke ruang laundry. Keduanya mulai terbiasa dengan ritme pekerjaan, meskipun sesekali Lucy masih harus memperbaiki lipatan pakaian yang kurang rapi atau menunjukkan cara membersihkan noda membandel pada seragam pelanggan.
Ketika matahari mulai condong ke arah barat, suasana di ruang laundry sedikit lengang. Mesin cuci sudah berhenti berputar dan pakaian-pakaian yang selesai disetrika tersusun rapi di rak. Maria dan Rika duduk di kursi, menghela nafas lega setelah menyelesaikan pekerjaan pertama mereka. Capek juga ya Bu ya, tapi seru loh Bu, ujar Maria sambil tersenyum kecil menyeka keringat di dahinya. Iya, kalau sudah biasa juga nanti terasa lebih ringan kok, jawab Lucy sambil membereskan alat setrika. Hari berganti minggu, Maria dan Rika mulai menunjukkan kemampuan mereka. Setiap paginya, mereka datang tepat waktu, langsung memulai pekerjaan tanpa banyak arahan. Rozik merasakan beban pekerjaannya berkurang cukup signifikan sehingga ia bisa fokus mengurusi hal-hal lain seperti mencatat keuangan dan mengantarkan laundry ke para pelanggan. Maria terlihat lebih percaya diri dengan tugasnya. Tangannya cekatan menyetrika kemeja-kemeja pelanggan hingga licin sempurna. Sementara Rika membantu melipat dan menyusun pakaian, Lucy pun sering memuji hasil kerja mereka, membuat suasana kerja terasa lebih akrab. Mbak, nanti yang ini diprioritaskan ya, karena besok pagi harus selesai, kata Lucy setelah pelanggan mereka datang dengan permintaan pakaiannya harus lebih cepat selesai. Siap Bu, jawab Maria dengan semangat. Rika langsung memindahkan pakaian-pakaian itu ke meja setrika, menyiapkan tugas mereka hari itu. Rozik memperhatikan dari sudut ruangan, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Keberadaan Maria dan Rika menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Usaha laundry yang awalnya hanya sekedar mencukupi kebutuhan harian kini mulai memberikan hasil yang lebih baik. Namun, kehidupan mereka yang mulai berjalan lurus kembali menghadapi masalah. Semua itu berawal dari Lucy yang terpaksa pergi karena harus membantu kakaknya yang baru melahirkan anak kembar. Suasana di tempat usaha mereka pun perlahan berubah. Beban pengawasan jatuh sepenuhnya ke pundak Rozik selama Lucy menginap di rumah kakaknya. Maria dan juga Rika seperti biasa sudah datang untuk memulai pekerjaan, sementara Rika langsung fokus pada tugasnya. Maria tampak lebih sering melirik ke arah Rozik yang sedang mencatat pesanan baru di buku catatan tebalnya. Pak Rozik, kok pagi-pagi begini sudah sibuk sih? Apa nggak capek? Tanya Maria tiba-tiba, suaranya terdengar terlalu manis. Rozik mengangkat wajahnya sekilas, menatap Maria dengan alis sedikit mengernyit. Biasa aja Mbak, kerjaan saya kan memang begini, jawabnya singkat lalu kembali menunduk pada catatannya. Dia tidak lagi memperhatikan Maria dan sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Senyum Maria berubah masam, tetapi ia tidak menyerah. Seiring berjalannya waktu, perhatian kecil semakin ia sering tunjukkan, mulai dari menawarkan teh hangat setiap pagi hingga tak sengaja bersentuhan bahu ketika mereka berpapasan. Rozik yang awalnya menganggap semua itu tidak disengaja, perlahan merasakan ada yang ganjil, tapi dia tak enak hati untuk menegur tingkah Maria yang tak tahu malu. Dia hanya bisa berharap Lucy istrinya bisa segera kembali pulang. Suatu siang, saat Rika keluar sebentar untuk membeli makan siang, Maria memanfaatkan kesempatan itu. Dia mendekati Rozik yang sedang memindahkan pakaian dari jemuran ke dalam ember besar. Pak, polisinya kapan pulang? Oh, belum tahu ya Mbak, saut Rozik seadanya. Duh, kasihan deh. Pak Rozi kalau ditinggal terlalu lama, pasti Pak Rozi kesepian dong tiap malamnya, ujar Maria sambil menyentuh lengan Rozik. Perlahan Rozik langsung menarik lengannya. Ekspresinya berubah dingin, makian hampir saja meluncur dari mulutnya, tetapi dia segera menahan diri. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergegas pergi keluar rumah. Wajah Maria sempat merah melihat cara Rozik memperlakukannya, tetapi dia kembali tersenyum kecil. Penolakan Rozik tadi membuatnya merasa lebih tertantang lagi. Rozik segera menceritakan kejadian tersebut melalui telepon kepada Lucy istrinya. Mungkin dia cuma bercanda mas. Lagi pula Maria itu kan memang tipenya orang ceplas-ceplos, ujar Lucy mencoba meredakan kegelisahan suaminya. Bercanda atau enggak,
Tapi ini udah gak sopan, Dek. Kalau dia masih keterlaluan, aku pasti akan langsung memecatnya. Balas Rozik serius. Jangan, Mas. Sekarang ini kita sulit mencari pekerjaan cekatan seperti dia. Rozik mengacak-acak rambutnya sampai berantakan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah bertanya kapan istrinya akan pulang. Dia berharap setelah istrinya pulang, suasana canggung itu akan hilang. Belum tahu. Mbak Lisanya masih kerepotan ngurus bayi kembarnya, Mas. Jangan terlalu lama di sana dong, Dek. Kan aku juga kangen. Pesan Rozik sebelum mengakhiri teleponnya. Setelah menutup telepon, Rozik kembali ke rumah. Ternyata Rika belum juga datang sehingga dia kembali harus berduaan dengan Maria. Rozik tidak punya pilihan selain menghela nafas panjang. Dia kembali sibuk bekerja sehingga tidak menyadari Maria sudah berada di sampingnya. Pak, Bapak marah ya sama sikap saya? Tanyanya dengan raut wajah yang sedih. Rozik semakin terkejut ketika Maria menggenggam tangannya dengan erat. Mbak, lepaskan, Mbak. Kamu jangan bersikap begini dong. Gak enak kan kalau dilihat Rika ataupun orang lain. Bapak gak suka ya sama saya? Tanya Maria memelas. Rozik langsung mundur satu langkah untuk menjaga jarak, tetapi tangannya masih dipegang oleh Maria. Mbak, lepas dong, Mbak. Saya nggak segan-segan loh bersikap tegas kalau Mbak begini terus. Bukan menjauh, Maria justru mendaratkan ciuman di pipi Rozik. Saya suka sama Bapak, bisik Parau. Sejak pertama kali bekerja di sini, saya selalu memperhatikan Bapak. Rozik terkejut. Wajahnya langsung memerah karena marah. Dia mendorong Maria menjauh dengan tegas. Mbak Maria, ini sudah keterlaluan, Mbak. Maria terdiam, matanya berkaca-kaca karena tidak menyangka akan ditolak. Sedangkan Rozik tidak terpengaruh pada Maria yang tampak begitu terpukul. Dia memutuskan untuk memberhentikan Maria saat itu juga. Mulai besok, Mbak Maria nggak perlu datang lagi, tegas Rozik. Suaranya bergetar menahan marah. Maria segera meminta maaf dan memohon agar diizinkan tetap bekerja di situ dengan alasan dia masih harus membiayai anaknya. Tetapi Rozik tidak mau mendengar alasan apapun. Detik itu juga Rozik menceritakan segalanya kepada Lucy. Aku pikir dia masih bisa dinasehatin, Dek. Tapi setelah kejadian tadi, aku sudah nggak punya pilihan lain, Dek. Jelas Rozik. Lucy pun tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menyetujui keputusan suaminya. Dia hanya bisa berjanji akan segera pulang untuk membantu suaminya mengurus usaha mereka. Rozik segera mencari pengganti untuk posisi yang ditinggalkan oleh Maria. Kali ini dia memutuskan untuk tidak mengambil resiko. Ya, dia mencari karyawan laki-laki yang dapat membantu mengelola usaha laundry mereka. Beberapa pelamar datang, tetapi Rozik sangat selektif memastikan mereka bahwa tidak hanya kompeten tapi juga memiliki sikap yang baik. Seorang lelaki muda bernama Fajar akhirnya diterima. Dengan tubuh yang kekar dan sikap yang sopan, Fajar juga sangat rajin. Keadaan pun semakin membaik karena Lucy yang telah pulang ke rumah. Rozik menyambut kedatangan istrinya itu dengan senang hati. Baru ditinggal beberapa hari, sudah ada aja kejadian merepotkan. Gurau Lucy ketika berada di pelukan suaminya. Rozik tertawa lepas. Memang sulit ya kalau punya suami ganteng, selalu jadi incaran banyak perempuan. Makanya kamu jangan pergi-pergi lagi ya. Lucy mencubit lengan suaminya. Dasar kepedean. Suatu malam, Rozik bangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya sesak seperti ditimpa batu besar. Suara nafasnya terdengar berat, seperti orang yang baru saja berlari jauh. Ketika mencoba bangkit, muncul rasa mual yang luar biasa menyerangnya. Rozik bergegas ke kamar mandi dan memuntahkan cairan yang mendesak keluar dari lambungnya. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya membuatnya terkejut. Cairan merah gelap berceceran di lantai kamar mandi. Darah, ya banyak sekali. Mas, kamu kenapa, Mas? Tanya Lucy yang terbangun mendengar kegaduhan. Dia bergegas menghampiri Rozik yang kini terduduk lemah di lantai kamar mandi. Wajahnya pucat pasi. Aku nggak tahu, Dek. Aku nggak tahu, jawab Rozik dengan suara gemetar. Tadi aku cuma merasa mual. Lalu Rozik tidak mampu lagi melanjutkan kalimatnya karena rasa sakit yang mendadak mencengkram seluruh tubuhnya.
Kita ke rumah sakit sekarang ya mas. Lucy jelas panik melihat keadaan suaminya. Rozik menggeleng. Ayo dong mas, kamu harus segera diperiksa. Besok, besok aja ya dek, ucap Rozik setelah Lucy terus memujuknya berkali-kali. Lucy akhirnya menyerah. Dia segera membantu suaminya kembali ke dalam kamar. Untunglah malam itu tidak ada kejadian mengejutkan lagi. Rozik akhirnya bisa tertidur walau sesekali sambil mengeluh. Ketika di rumah sakit, dokter tidak menemukan sesuatu yang signifikan. Pada hasil pemeriksaan, mereka pun hanya diberikan obat untuk mengurangi gejala mual dan disarankan beristirahat. Mereka pun pulang dan berharap kejadian tadi malam tak lagi terulang. Tetapi saat Lucy tertidur lelap, suara erang kesakitan membangunkannya. Dia menoleh, mendapati Rozik menggeliat di tempat tidur sambil memegangi perutnya dengan ekspresi penuh penderitaan. Mas, mas, Lucy mengguncang bahu suaminya tetapi Rozik tidak menjawab. Dia terus merintih sambil berguling kesakitan. Ketika Lucy menyalakan lampu kamar, dia terkejut melihat kulit Rozik yang memerah seperti terbakar beberapa bagian, bahkan mulai mengelupas meninggalkan bekas seperti luka yang melepuh. Ya Allah mas, ini kenapa lagi mas? Lucy hampir menangis melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Rozik tidak bisa berkata-kata, hanya suara rintihan yang keluar dari mulutnya disertai nafas yang tersengal-sengal. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi keluarga kecil itu. Setiap malam, Rozik selalu terbangun dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Tubuhnya semakin parah, penuh luka, seperti habis terkena air panas. Bahkan di beberapa malam, dia kembali muntah darah dengan jumlah yang mengkhawatirkan. Usaha laundry yang dulunya menjadi tumpuan hidup mereka kini mulai terbengkalai. Fajar tetap bekerja seperti biasa, tetapi tanpa arahan dari Rozik, pengelolaan mulai menjadi berantakan. Beberapa pelanggan mulai mengeluh karena cucian yang terlambat selesai. Malam itu, Lucy kembali terbangun dengan tubuh gemetar. Bau anyir darah memenuhi kamar. Di sudut ranjang, Rozik terbaring dengan wajah seperti mayat hidup. Kulitnya melepuh, mengelupas, dan beberapa bagian tubuhnya meneteskan cairan kekuningan. Di lantai dekat tempat tidur, genangan darah segar yang keluar dari mulut Rozik tampak membentuk pola acak yang mengerikan. Mas, ini gak bisa dibiarkan mas, seru Lucy dengan suara bergetar. Ia menyentuh lengan suaminya tapi langsung berjengit seperti tersengat listrik. Tubuh Rozik panas, lebih panas dari biasanya. Kita harus ke dokter lagi mas. Tidak, aku gak mau dik. Aku gak mau. Rozik menggeleng lemah, matanya yang cekung dan merah seperti tak sanggup lagi menatap istrinya. Dokter tidak akan bisa mengobati penyakitku. Lucy terpaku. Mas, jangan bicara yang aneh-aneh dong. Itu gak masuk akal. Kamu itu sakit. Kita harus cari pengobatan. Terserah kamu percaya atau enggak. Tapi aku merasa jika ini bukan penyakit biasa dek, ujar Rozik dengan nafas tersengal-sengal. Aku bisa merasa ada benda asing yang masuk ke tubuhku setiap malamnya. Lucy menggeleng guna menyingkirkan pikiran-pikiran menyeramkan itu. Mas, kita harus periksa ke dokter. Lucy dengan susah payah membujuk Rozik untuk keluar rumah. Dengan bantuan Fajar, Lucy pun akhirnya berhasil membawa Rozik ke rumah sakit yang berbeda dari tempat periksa selama ini. Sepanjang perjalanan badan Rozik semakin lemas, bahkan dia terus-menerus meracau tak karuan. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung melakukan pemeriksaan. Namun apa yang dikatakan oleh Rozik ternyata benar. Bu Lucy, semua hasil tes ini normal. Tidak ada tanda-tanda penyakit berat ataupun infeksi, kata dokter sambil menatap Lucy dengan raut wajah yang bingung. Semua organ vitalnya juga berfungsi dengan baik. Tapi lihat suami saya dok. Lucy nyaris berteriak. Ia menunjuk kulit Rozik yang melepuh dan bekas darah yang sudah mengering dari sela bibirnya. Apa ini kelihatan normal dok? Dokter terdiam. Dia memandang Rozik dengan tatapan kebingungan. Lalu akhirnya ia berkata, secara medis saya tidak bisa menemukan penyebabnya.
Kalau boleh saya menyarankan, coba Anda pertimbangkan untuk pengobatan alternatif. Lucy langsung berdiri. Dia tidak percaya. Dokter yang berpendidikan tinggi itu ternyata masih berpikiran sempit. Bukannya memeriksa penyakit Rozik dengan lebih teliti, dia justru disarankan untuk membawa suaminya pergi berobat ke dukun. Kita pulang, Mas. Dia memanggil Fajar untuk membantu suaminya pulang. Setelah tiba di rumah, Lucy mulai memikirkan rumah sakit mana lagi yang harus mereka datangi. Dia tidak bisa tinggal diam melihat suaminya yang semakin parah. Bagaimana kalau dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, Bu? Tanya Fajar dengan sopan. Lucy merenung lagi. Kalau mereka pergi ke rumah sakit yang lebih besar, itu artinya mereka harus pergi ke ibu kota, dan tentunya biaya yang mereka keluarkan juga akan bertambah banyak. Dia melirik ke arah Rozik yang terbaring lepas. Lucy pun segera mengambil keputusan. Dia masih bisa mencari solusi. Sementara itu, Lucy memutuskan untuk berjaga di kamar. Dia duduk di kursi kecil dekat tempat tidur, matanya terus memperhatikan Rozik yang mulai merintih kesakitan. Udara di kamar terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengintai di sudut-sudut yang gelap. Sekitar tengah malam, jeritan pertama keluar dari mulut Rozik. Suaranya begitu melengking hingga membuat Lucy melonjak dari kursinya. Dia mendekati ranjang dan mendapati tubuh suaminya melengkung seperti dipelintir kekuatan tak kasat mata. Mas, ya Allah, kenapa Mas? Kenapa? Lucy mencoba memegangi tangan suaminya, tapi tubuh Rozik terasa panas membara, membuatnya mundur ketakutan. Perut, perutku, perutku. Rintik Rozik sambil terus menggeliat, kedua tangannya gemetar memegangi perut. Sekelebat bayangan hitam melintas di sudut ruangan, membuat Lucy menoleh dengan nafas tercekat. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak melihat apa-apa. Ditambah lagi, hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti kamar dan membuat bulu kuduknya berdiri. Lucy semakin panik ketika Rozik memuntahkan darah. Cairan merah pekat memancar ke lantai bercampur dengan lendir hitam yang berbau amat busuk. Lucy menjerit ketakutan, sementara air mata mengalir deras di wajahnya. Mas, bertahan Mas, aku mohon, bisik Lucy dengan suara serak. Dia menggenggam tangan suaminya, berusaha keras agar tak menarik tangannya walau merasakan panas menyengat dari kulit Rozik. Rozik berjuang keras membuka mata, menatap Lucy dengan pandangan yang sulit dibaca. Dek, aku udah gak kuat, Dek. Jangan bicara seperti itu, Mas. Lucy menggelengkan kepala dengan kuat. Besok pagi aku akan mencari dukun, orang pintar, kiai, atau siapa saja untuk mengobatimu. Tapi kamu harus janji bertahan sampai pagi, Mas. Kamu pasti sembuh. Rozik tersenyum samar, tapi itu lebih terlihat seperti senyuman putus asa. Ma Maaf, Dek. Keadaan Rozik semakin memburuk. Tubuhnya yang sudah lemah kini benar-benar tak berdaya. Mas, bertahan sedikit lagi, Mas. Pinta Lucy di antara isak tangis. Bibir Rozik bergerak, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah desahan yang panjang. Tubuhnya tiba-tiba mengejang satu kali, lalu terdiam. Mas, Mas, Mas Rozik. Lucy panik sehingga mengguncang tubuh suaminya, tetapi tidak ada respon. Wajah Rozik yang tadinya penuh rasa sakit kini tampak tenang. Mas, bangun. Tidak, Mas. Lucy memeluk tubuh Rozik yang dingin. Air matanya tumpah membasahi tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa. Di pagi harinya, kabar kematian Rozik cepat tersebar. Beberapa tetangga datang melayat, meski banyak yang tampak enggan mendekati jenazahnya. Tubuh Rozik yang melepuh dan aroma busuknya membuat banyak orang bergidik. Hanya kerabat mereka yang bersedia mengurus jenazah Rozik. Keluarga Lucy maupun Rozik datang dari jauh untuk mengurusi pemakaman lelaki yang belum genap berumur 30 tahun itu. Kematiannya yang ganjil membuat orang-orang curiga, terlebih lagi saat Lucy bercerita dia sudah beberapa kali membawa suaminya berobat, tetapi tidak ada dokter yang bisa memberikan diagnosa penyakit yang sedang diderita Rozik. Jenazah Rozik dimakamkan di kota tempat tinggalnya sekarang. Lagi pula di kampung halaman mendiang suaminya sudah tidak ada lagi saudara kandung yang bisa diharapkan merawat makam Rozik.
Semua orang di sana juga merantau ke berbagai daerah untuk mencari nafkah, sedangkan Lucy sendiri hanya tinggal berdua dengan kakaknya. Ya, mereka yatim piatu yang langsung mengikuti suami masing-masing setelah menikah. Setelah ini kamu pindah saja ke rumahku ya. Kami tidak keberatan kok untuk menerima kamu, pinta kakaknya Lucy. Lucy menggeleng, wajahnya muram saat ia membayangkan harus meninggalkan Rosie sendirian. Lucy, suami kamu kan sudah meninggal, ucap kakaknya hati-hati. Aku tahu mbak, tapi aku lebih suka tinggal di sini agar bisa berziarah kapanpun ke makam Mas Rozik. Loh, tapi kamu tinggal sama siapa nanti di sini? Aku sudah dewasa mbak, sudah bisa hidup mandiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku lagi, saut Lucy seraya memaksakan senyum yang terasa kaku. Mbak doakan saja agar aku bisa hidup bahagia. Kakak Lucy mengelus rambut adiknya. Perasaannya tidak karuan karena harus membiarkan Lucy hidup kesepian, tetapi dia juga tak tega memaksakan pendapatnya. Waktu berlalu dengan cepat. Hujan deras mengguyur atap rumah kontrakan Lucy. Di ruang tamu, dia duduk mengenakan pakaian rapi dengan wajah dirias sederhana. Sorot matanya masih memancarkan kesedihan yang tersisa, tetapi bibirnya memaksakan senyuman. Ya, hari ini dia kembali menikah tepat 6 bulan setelah kepergian Rosie. Semua semakin terasa ironis karena Lucy menikah bukan atas keinginan sendiri. Dia terpaksa menikah karena warga mencurigai dia dan Fajar, karyawan laundrynya, sering berduaan. Lucy menggigit bibir dalam hati. Dia ingin marah pada tetangga yang selalu mencurigai dirinya. Mana mungkin dia jatuh cinta lagi pada lelaki lain, sedangkan cintanya sudah habis untuk Rozik. Namun warga tidak mau mendengarkan pembelaan diri Lucy maupun Fajar. Mereka memaksa keduanya menikah hari itu juga. Tidak lama kemudian, ijab kabul pun diadakan. Suasana di dalam ruangan itu terasa canggung. Beberapa tetangga datang sebagai saksi, tetapi tidak banyak yang bicara. Ada yang memandang Lucy dengan tatapan mengejek. Ada pula yang sekedar menunduk, enggan berkomentar. Fajar mengucapkan kalimat ijab kabul dengan lantang dan mantap. Setelah penghulu menyatakan sah, dia menoleh kepada Lucy, memberikan senyuman yang tulus. Setelah tamu-tamu pulang, rumah pun kembali sunyi. Lucy masuk ke dalam kamar, mengganti pakaian yang sudah basah karena keringat. Di depan cermin, dia menatap bayangannya sendiri. Ada perasaan campur aduk di dalam dadanya. Mas Rozik, gumamnya hampir tidak terdengar. Bayangan mendiang suaminya kembali hadir dalam pikirannya, wajahnya, suara tawanya, bahkan malam-malam terakhir penuh derita sebelum ajal menjemput. Lucy menutup matanya erat, mencoba mengusir ingatan itu. Dia baru bergerak setelah mendengar suara pintu diketuk dan membuyarkan lamunannya. Lucy, suara Fajar terdengar dari balik pintu. Iya sebentar, jawabnya sambil merapikan rambut. Dia keluar kamar, menemukan Fajar duduk di kursi ruang tamu. Kamu capek? Tanya Fajar. Tatapan matanya lembut, tapi cukup untuk membuat Lucy merasa diingatkan bahwa sekarang dia sudah menjadi istri orang lain. Lucy menggeleng. Enggak, aku hanya masih merasa bingung sekaligus canggung. Fajar mengangguk, memahami perasaan istri barunya itu. Aku tidak akan memaksa. Aku tahu ini pasti berat buatmu. Hari-hari berlalu. Lucy dan Fajar mulai menjalani kehidupan baru mereka. Fajar mengambil alih usaha laundry yang sebelumnya dikelola oleh Rozik, sedangkan Lucy kembali mengurus keuangan seperti dulu. Tapi aneh, meski usaha berjalan lancar, suasana rumah mereka sering terasa ganjil. Lucy beberapa kali mengeluh mendengar suara-suara asing di malam hari. Hal ini membuatnya merasa gelisah. Mas Fajar, kamu dengar nggak sesuatu tadi malam? Tanya Lucy suatu pagi saat mereka sedang sarapan bersama. Fajar mengangkat alis. Enggak tuh, suara apa memangnya? Lucy ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti ada orang yang berjalan di dalam rumah. Fajar tersenyum kecil, mencoba menghilangkan kecemasan istrinya. Mungkin itu tikus. Sepertinya kita harus memelihara kucing untuk bisa mengusir tikus yang berkeliaran di rumah. Tapi aku tidak suka kucing, elak Lucy. Oke, kalau begitu aku akan membeli racun tikus. Fajar tidak ambil pusing.
Fajar belum sempat membeli racun tikus karena urusan pekerjaan yang semakin menumpuk, sedangkan Lucy terus saja mengeluhkan gangguan itu sehingga Fajar pusing sendiri mendengarnya. Pada suatu malam, Lucy sampai terbangun karena merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Dia membuka mata dan menemukan dirinya sendirian di kamar. Fajar sedang tidur di ruang tamu seperti biasa karena mereka belum benar-benar tidur bersama semenjak pernikahan. Dia buru-buru keluar kamar, mendapati Fajar yang masih terlelap di sofa. Mas Fajar, bangun mas. Ia mengguncang bahu suaminya. Fajar terbangun dengan mata mengantuk. Kenapa? Ada sesuatu di kamar. Fajar mengerutkan kening. Mungkin itu tikus. Maaf, aku lupa membeli racun tikus. Bukan, aku yakin itu bukan tikus, desak Lucy. Fajar menguap, lalu ia berdiri. Dia masuk ke kamar bersama Lucy, memeriksa setiap sudut ruangan, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dia pasti sudah lari ketakutan. Yaudah, tidur ya, kata Fajar mencoba menenangkan. Sebenarnya Fajar juga mulai merasakan ada yang ganjil. Seringkali dia merasakan ada yang mengawasi dari belakang, tetapi dia tidak pernah menemukan siapapun bersembunyi di belakangnya. Pernah pula Fajar mendengar suara seseorang yang memanggil namanya di tengah malam. Lucy, Mas boleh tanya, ujar Fajar suatu malam saat dia tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Apa? Lucy menatapnya. Fajar terdiam cukup lama sambil menimbang-nimbang. Dia malu mengakui rasa takutnya, tetapi juga tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Kamu sudah tidak pernah mendapat gangguan dari tikus lagi? Masih? Memangnya kenapa mas? Jawab Lucy pendek. Fajar memandangi istrinya lama. Dia sudah membeli jebakan tikus dan meletakkannya di beberapa sudut yang sering dilalui binatang pengerat itu, tapi dampaknya sekarang belum ada tikus yang masuk dalam jebakan. Racun tikus yang dibeli Fajar juga tidak berguna. Lalu, apa asal suara yang sering dikeluhkan Lucy? Dan siapa sosok yang sering mengintipnya dari arah belakang? Mungkinkah itu sosok Rozik? Sebenarnya aku pernah menduga jika itu adalah arwah dari Mas Rozik yang tidak rela aku menikah lagi dalam waktu cepat ini. Keluh Lucy sedih, mata Fajar sedikit membesar. Apa yang dikatakan istrinya sama persis dengan apa yang difikirkannya. Apalagi Mas Rozik meninggal karena penyakit yang aneh. Dulu dia sempat mengira terkena santet, tapi aku menolak dugaan itu. Lucy menatap Fajar. Menurutmu, apa mungkin dia terkena santet lalu arwahnya bergentayangan? Fajar menelan ludah dengan susah payah. Mas Rozik itu orang baik. Mana mungkin arwahnya bergentayangan? Benar juga. Tapi menurutmu, apa mungkin dia terkena santet? Bisik Lucy. Tidak, tidak mungkin. Bisa saja dia kembali lagi untuk menuntut balas atas kematiannya, Mas. Jangan mengada-ngada Lucy, bentak Fajar yang membuat Lucy menatapnya ketakutan. Maaf. Aku tidak bermaksud membentakmu, tapi aku tidak bisa membayangkan orang sebaik Mas Rozik bergentayangan, ucap Fajar sambil mengusap rambutnya. Tapi dia pasti sakit hati karena meninggalkan disantet orang. Lucy masih bersikeras pada pendapatnya. Siapa bilang dia terkena santet? Fajar kembali membentak Lucy sehingga mata istrinya berkaca-kaca menahan tangis. Sudah, kamu masuk kamar saya sana. Fajar mendorong Lucy masuk ke dalam kamarnya lalu menutup pintu dengan keras. Dia tidak mendengarkan protes Lucy dan memilih membuat kopi untuk menenangkan pikirannya. Hujan turun dengan deras. Ketika Fajar duduk di teras rumah, dia melamun, menatap lebatnya air yang membasahi tanah. Wajahnya yang biasanya tenang, kini memancarkan kegelisahan yang sulit untuk disembunyikan. Sesekali dia menyesap kopi hitam di tangannya, mencoba menenangkan pikirannya, tetapi dia masih saja gelisah. Sebenarnya siapa yang memberitahu Lucy kalau suaminya itu terkena santet? Gerutu Fajar sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Pikiran pun kembali ke masa silam. Fajar
sudah lama mendengar tentang Rozik. Dari cerita Maria, sepupunya itu selalu mengeluh soal lelaki yang membuat hatinya remuk. Maria bercerita getir. Dia pernah berharap bisa menjadi istri kedua Rozik, tetapi lelaki itu tetap setia kepada istrinya dan menolak Maria mentah-mentah. Penolakan dari Rozik membuat hati Maria sakit, sehingga ia bertekad menghancurkan usaha laundry milik Rozik, kalau perlu juga memisahkannya dari Lucy. Ketika Maria meminta bantuan, Fajar pun langsung mengiyakan. Dia pun mulai bekerja di sana, berpura-pura menjadi pegawai yang rajin. Setiap pagi, ia datang lebih awal, menyapu lantai, bahkan rajin mengepel sudut-sudut ruangan tanpa diminta. Tetapi, di balik sikap rajinnya itu, Fajar diam-diam mencari celah untuk membuat para pelanggan lari. Kadang, ia mencampur pakaian putih dengan kain berwarna. Kadang ia menunda mencuci pakaian menumpuk dan menimbulkan bau tak sedap. Maria pun puas dengan perkembangan rencananya. Sampai akhirnya hati Fajar pun goyah ketika ia bertemu Lucy. Pantas saja Rozik tidak tertarik pada Maria karena Lucy istrinya memiliki wajah yang cantik, kulit mulus, dan berhati lembut. Setiap hari, dia menyapa pelanggan dengan senyuman ramah. Fajar pun terus memperhatikan gerak-geriknya dari jauh, sehingga lama-lama dia pun terpikat. Kali ini, niatnya berubah. Dia tetap mencari cara untuk memisahkan Rozik dan Lucy, tapi bukan demi membantu Maria, melainkan karena hasratnya memiliki Lucy seutuhnya. Di rumah kontrakan kecil yang dia tempati, Maria menunggunya dengan gelisah. "Bagaimana?" tanya Maria, suaranya penuh harap. Fajar duduk di kursi kayu, menatap lantai sejenak sebelum menjawab. Aku aku tidak bisa menghancurkan usaha laundry itu." Maria terkejut. "Loh, maksudmu apa?" "Ada peran Lucy di sana. Perempuan itu baik, dan dia pasti sedih kalau usahanya hancur. Aku tidak ingin melibatkannya." "Hah, lagi-lagi Lucy, lagi-lagi karena Lucy." Maria mengepalkan tangannya. "Jadi hanya karena perempuan itu kamu mundur?" Fajar termenung diam. Keesokan harinya, Fajar pulang ke kampung halamannya. Perjalanan itu memakan waktu beberapa jam dengan menggunakan sepeda motor tuanya. Setibanya di kampung, dia langsung menuju ke rumah dukun yang sudah terkenal dengan ilmunya yang hitam. Rumah si dukun terletak di pinggir hutan, dikelilingi pohon-pohon tua menjulang. Udara di sekitarnya terasa dingin meski matahari bersinar terik. "Mau apa kamu ke sini?" Suara dukun bernama Pak Cahyo itu berat dan juga serak. Saya saya mau minta tolong, Pak." Fajar menyelipkan sejumlah uang ke tangan Pak Cahyo yang disambutnya dengan senang hati. Pak Cahyo mempersilahkan Fajar masuk. "Siapa orang yang ingin kamu celakai?" "Namanya Rozik, Pak. Dan saya ingin dia mati secepatnya." "Kamu punya fotonya?" tanya sang dukun. Fajar mengeluarkan foto yang diambilnya diam-diam beserta beberapa helai rambut laki itu. Pak Cahyo tersenyum tipis. Dia masuk ke dalam kamar pribadinya dan membawa foto serta rambut yang diberikan oleh Fajar. Setelah selesai, dia menyerahkan sebuah bungkusan kepada Fajar. "Bawalah ini ke tempat targetmu biasa berada. Kuburkan di sana. Dalam 7 hari, kamu akan melihat hasilnya." Fajar mengangguk dan membayar jasa sang dukun dengan beberapa lembar uang yang sudah disiapkan. Dia langsung pulang hari itu juga dan menuju kediaman Rozik yang sekaligus menjadi tempat usahanya. Dengan hati-hati, dia menyelinap ke belakang bangunan, mencari tanah yang agak gembur. Di bawah cahaya remang bulan sabit, Fajar menggali lubang kecil dan mengubur bungkusan dari Pak Cahyo di sana. Saat berdiri kembali, angin dingin berembus pelan, membuat daun-daun kering berdesir di sekitar kakinya. Fajar merapatkan jaketnya, lalu berjalan pulang tanpa menoleh ke arah belakang. Sejak malam itu, Fajar terus memperhatikan perubahan pada Rozik. Diam-diam, dia tersenyum melihat penderitaan lelaki itu. Fajar memeluk tubuh
Menyesap kopinya perlahan, matanya menatap jalanan yang basah. Semua rencananya telah berhasil. Rozik meninggal, Lucy kini pun resmi menjadi istrinya, tetapi bahagianya tidak sempurna karena gangguan yang lebih sering dialami Lucy akhir-akhir ini. Fajar memijat pelipisnya. Kopi dalam cangkir tinggal separuh ketika ia menghela nafas panjang. Hujan perlahan mereda, menyisakan kabut tipis di sekitaran. Angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik dari kejauhan. Tiba-tiba dari sudut matanya dia melihat sesuatu bergerak tak jauh darinya. Fajar memicingkan mata, jantung yang berdegup lebih kencang. Dia menaruh cangkir di atas meja, mencoba berdiri. Matanya menajam, berusaha menembus kegelapan. Bayangan putih itu melintas, kali ini lebih dekat. Fajar menelan ludah, tubuhnya menegang, tapi sebelum sempat berbuat apa-apa, sesuatu sudah menghantam kepalanya. Brak! Balok kayu keras memukul tengkoraknya, membuatnya mundur ke arah belakang sambil berteriak kesakitan. Wah! Fajar menjerit, kepalanya berdenyut dengan hebat. Pandangannya menjadi kabur. Dia berusaha bangkit, tetapi balok kayu itu menghantamnya lagi, kali ini mengenai pelipisnya. Tubuhnya roboh ke tanah sehingga dia terpaksa merangkak menjauh. Darah hangat mengalir dari luka di kepalanya. Matanya yang kabur menangkap sesosok yang dikenalnya sangat baik, Maria, berdiri di atasnya dengan wajah merah padam. Matanya dipenuhi kebencian. Dia mengangkat balok kayu itu tinggi-tinggi lalu mengayunkannya lagi ke punggung Fajar. Hianat! Maria berteriak parau. Balok kayu itu menghantam punggung Fajar, membuatnya tersungkur tak berdaya. Kenapa kamu harus membunuh Rozik? Dasar pengkhianat! Fajar berusaha meraih kaki Maria guna memohon ampun, tetapi Maria tidak peduli. Balok kayu itu terus menghantam Fajar sekuat tenaga. Maaf, Fajar berbisik lemah, tetapi Maria tak mau mendengar. Dia terus memukuli hingga Fajar terkapar tak bergerak. Tubuhnya kejang sebentar sebelum akhirnya diam. Mata Fajar terbuka, menatap kosong ke langit malam yang gelap. Darah mengalir di tanah, meresap ke dalam tanah yang basah. Teriakan dari Fajar tadi membuat para tetangga berdatangan. Mereka berlari ke arah rumah Fajar, lalu tertegun melihat tubuh Fajar yang sudah tak lagi bernyawa. Astagfirullah, apa yang kamu lakukan, Mbak? Teriak Pak Andik, tetangga mereka. Maria berdiri di tengah halaman. Balok kayu itu masih tergenggam erat di tangannya. Dadanya naik turun, matanya liar menatap tubuh Fajar yang tergeletak di tanah. Darah menetes dari ujung balok, bercampur dengan gerimis yang mulai reda. Dia pengkhianat, dia penjahat, Maria berteriak. Dialah orang yang menyantet Mas Rozik. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Pak Andik mencoba merebut balok kayu dari tangan Maria, tetapi perempuan itu mengamuk. Dia kembali menendangi tubuh Fajar sambil berteriak dengan histeris. Para tetangga memegangi tubuhnya, menenangkan dengan susah payah. Dia pantas mati. Dia pantas mati! Maria meronta, air matanya bercampur dengan air hujan di wajah. Lucy memandang semua kejadian itu dari dalam rumah. Wajahnya pucat pasi dengan tubuh gemetar. Dia menatap tubuh Fajar yang tergeletak di tanah. Darah mengalir dari kepalanya, membentuk genangan merah di tanah yang becek. Akan tetapi di balik kepanikannya itu, ada sesuatu yang lain di matanya, berupa kelegaan yang samar. Pada awalnya, Lucy sendirilah yang ingin menghabisi Fajar. Dia sudah tahu apa yang dilakukan lelaki itu pada Rozik setelah Maria bercerita padanya. Sejak mengetahui itu, Lucy pun mulai merencanakan segalanya. Dimulai dengan membuat Fajar ketakutan. Lucy menciptakan skenario tentang hantu Rozik, seraya berharap dia bisa memancing Fajar hingga lengah. Namun sebelum rencananya itu terwujud, Maria ternyata sudah melakukannya terlebih dahulu. Lucy memeluk tubuhnya sendiri. Dalam hati, dia berbisik pelan, syukurlah, aku tidak perlu mengotori tanganku sendiri. Sementara itu, di halaman rumah, suasana semakin kacau. Beberapa tetangga mencoba memeriksa denyut nadi dari Fajar, tetapi sia-sia. Lelaki itu sudah tewas dengan cara yang mengenaskan. Pandik menghela nafas berat. Bawa dia ke dalam.
Hubungi polisi segera. Orang-orang mulai bergerak. Mereka membawa Maria masuk ke dalam rumah. Hampir semuanya menatap Lucy dengan tatapan yang iba. Baru beberapa bulan yang lalu, suami pertamanya meninggal dunia dan sekarang suami keduanya tewas dengan cara yang mengerikan. Tetapi mereka semua tidak tahu bahwa sebenarnya Lucy sangat lega. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isawara selalu saja ya utak-atik. Wah, dari awal udah curiga nih sama Maria nih. Ternyata nggak tahu ini bukan Maria. Fajar nih kayaknya nih. Ternyata Fajar bener. Tapi ternyata setelah Fajar, oke emang Fajar pelakunya, tapi ternyata di belakangnya ada Maria yang mana ternyata di sini Fajar adalah sepupu dari Maria, yang mana Maria awalnya dia ingin memisahkan antara Rozik dan juga Lucy, dan kemudian dia memang sudah cinta dengan Rozik ya, tapi ternyata di sini Fajar setelah dia masuk ke dalam lingkungan itu dia malah berbalik tuh. Malah Fajar yang akhirnya tertarik sama Lucy, yang mana Lucy cantik, putih dan juga baik. Nah, disitulah dia menghabisi Rozik dengan santet yang dia lancarkannya. Dan pada akhirnya bagaimana ternyata Fajar dihabisi sendiri oleh Maria. Dan di sini juga pinter banget nih Zawara nih. Ternyata itu si Lucy sudah tahu juga ketika menikah tuh. Nah, tahunya dari Maria bahwa Fajar lah yang sudah menghabisi Rozik melalui santet yang dilancarkannya, tapi tidak perlu mengotori tangannya. Maria sendirilah yang menghabisi Fajar dan Maria harus menanggung resikonya. Wow, keren. Di sini kebenaran akhirnya terungkap dan bagaimana yang salah menerima karma sesuai porsi masing-masing. Keren banget ya kisahnya. Terima kasih Syawara Senja, dan semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan ya dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.